Coba baca Sirah Nabawiyah hari-hari ketika Nabi akan wafat. Kayaknya sudah pernah disampaikan kayaknya di sini. Ya, itu nanti dalam riwayat Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Rahiqul Maktum sebutkan. Dan mulai dari seminggu, 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari, itu Rasulullah kemudian sebelum wafat di hari Senin, di hari Ahad atau Sabtu, beliau berkhutbah dengan tenaga yang masih tersisa. Bertanya kepada para sahabat dan umatnya ketika itu, apakah benar aku sudah sampaikan semua kewajibanku sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul? Oh ya, semua sudah tersampaikan. Apakah ada orang yang pernah bergaul denganku? Pernah aku zalimi? Kenapa Rasul harus tanya seperti itu? Karena dosa hamba dengan hamba itu lebih sulit, Pak, untuk diampunkan ketimbang dosa hamba dengan Allah. Maka ingat betul-betul dalam perjalanan hidup kita ini, apakah 40 tahun, apakah 50 tahun, apakah 60 tahun, pernah tidak ada nama hamba Allah yang kita rusak kebaikannya? Pernah tidak ada harta hamba Allah yang kita rampas dengan kezaliman? Pernah tidak ada tanah milik orang yang kemudian kita ambil dengan kuasa kita? Padahal itu menzalimi. Maka setiap kezaliman itu nanti ada hitung-hitungannya. Sulit untuk dapat ghufran, ampunan dari Allah kalau belum selesai itu problem hamba dengan hamba. Jadi itu poinnya ya Pak ya, problem hamba dengan hamba. Sehingga yang dimaksud ighfir lana dzunubana itu kata Imam Ibnu Katsir, fala tudhiruhum ala musawina wa a'malina al-qabiha. Jangan tampakkanlah keburukan kami, aib kami, cacat kami, dosa-dosa kami di mata orang-orang yang mengenal kami. Itu mana ighfir lana dzunubana. Saya ini punya dosa, banyak dosanya Pak. Saya ini punya aib, punya cacat, punya keburukan. Banyak aib, cacat, keburukannya. Sebagaimana juga hadirin hadirat kita semua yang hadir ini pernah punya kesalahan, punya aib, punya cacat, punya keburukan. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, aib, cacat, buruk, dosa, maksiat, noda hitam yang dahulu atau pernah kita lakukan, semoga ya Rabb ampunkan dosa-dosaku itu, ampunkan aibku itu, ampunkan cacatku itu, sehingga fala tudhiruhu 'alal ibad. Jangan kau tampakkan aib cacat buruk itu di mata manusia nanti di hari kiamat. Mintanya begitu. Bahkan bukan hanya di hari kiamat, tapi juga di dunia, ikhwanu fiddin. Karena ada orang yang celaka. Siapa orang yang celaka itu? Jangankan nunggu di akhirat, di dunia saja aib dosa-dosanya sudah nampak di mata orang, ketahuan semua. Apalagi zaman sekarang, na'udzubillah. Maka awas, hati-hati. Jangan suka menyebarkan aib, cacat, dosa, keburukan saudara semuslim. Karena bisa saja Allah juga akan membongkar dan membuka aib, cacat, dosa, keburukan kita. Wa in kunta fi hujri, sekalipun kau bersembunyi di dalam kamarmu, bisa saja aibnya ketahuan, kebongkar macam-macam. Hati-hati Bapak Ibu. Karena kita ini sekarang di zaman di mana kegandrungan orang hari ini paling suka kalau ngomongin dan bongkar aib orang lain. Namanya tajassus. Tajassus. Lihat ada orang ikuti, di mana salahnya, di mana dasarnya, ceramah, bongkar semua YouTube-nya, cari kekurangan kesalahannya. Pak, kalau kita hari ini cari kesalahan orang dimanapun kita dapatkan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya kan? Ya ada tipe-tipe orang itu yang suka nyari kesalahan orang lain. Semua ada. Semua ada. Tapi yang penting jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bukan kesalahan zalim kepada makhluk Allah yang lain. Karena itu mengerikan. Jadi ighfir lana dzunubana maksudnya adalah ya Allah, tutuplah aib-aib itu. Tutuplah dosa-dosa itu. Sehingga fala tudhiruhum ala musawina. Keburukan kami, dosa kami, maksiat kami itu tidak nampak. Tidak nampak. Karena kalau nampak alangkah malunya kita ini, ya Allah. Kan gitu kan ya? Itu kan yang membuat kita malu.
Kalau begini kan ketemu begini, wah ini baik semua nih Pak. Ya, wajah-wajah ahli surga semua nih kan kalau ketemu begini kan. Berarti kan kita enggak tahu nih berapa banyak dosa kesalahan yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Kita yang tahu cuma Pak. Seandainya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita ini semua tahu dosa kita, waduh, mau salaman saja mungkin tidak sudi Pak sama kita. Apalagi yang sampai dicium tangan. Ya, kenapa dicium tangan bola? Karena kita menganggap menurut kacamata kita ini orang baik, orang soleh, orang taat. Kan gitu kan ya? Itu. Wong Ustadz itu kadang mohon maaf, sisa air minumnya saja jadi rebutan. Saya pernah cerita kan, ya dalam perjalanan saya ya beberapa kali lah ya. Makanya saya air minum saya habiskan sekarang. Pernah beberapa kali air minum tuh ditunggu Pak. Air minum saya ditunggu. Tunggu betul sama bapak-bapak ini. Kenapa tak pergi-pergi? Ternyata mau minta sisaan airnya, tehnya itu. Saya bilang ini sisaan saya Pak. Gak apa-apa Ustadz, sisaannya memang yang saya cari. Allahu Akbar. Habis itu sudah kita habiskan saja. Kenapa dihabiskan? Karena yang minta itu enggak tahu. Seandainya tahu seperti apa buruknya saya, muntah air minum itu di rumah. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah begitu baik sama kita. Allah begitu sayangnya dengan kita. Sehingga aib, cacat, buruk, dosa, maksiat yang kita lakukan, Allah tutupi itu dari mata manusia di dunia. Maka kita minta kepada Allah, ighfir lana dzunubana. Ayat kata Ibnu Katsir, fala tudhiruhum ala musawina wa a'malina. Ya Allah, jangan tampakkan buruknya kami, perbuatan salah kami di mata manusia nanti. Di dunia sudah ditutup, maka semoga di akhirat pun tertutup. Kan begitu hadisnya. Hadisnya begini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 2441, Imam Muslim 2768. Di mana seorang hamba nanti disidang di hadapan Allah di hari kiamat. Terus Nabi bersabda, Allah pun berfirman kepadanya, "Ata'rifu dzanba kadza?" Hei hambaku, apa kamu tahu dosamu yang ini? Qarrarahu bi dzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak. Maka setelah dipertontonkan semua dosanya, enggak ada yang lewat tuh Pak. Buka Quran surat At-Tur. Buka Quran surah Al-Isra. Maka kita akan temukan begitu banyak nanti yang akan bersaksi untuk kita. Kalau di Yasin kan tangan, ya kaki, mulut ditutup karena mulut sudah tukang bohong masalahnya. Di dunia mulut bisa ngomong macam-macam. Nanti bulan Januari misalkan, ya. Nanti bulan Februari misalkan. Orang bisa berjanji macam-macam. Tapi ada yang janjinya benar, jujur. Ada yang janjinya dusta, bohong. Apalagi ini awas nih, tahun banyak orang bikin janji ini sekarang nih Pak. Ya, banyak orang bikin janji tahun ini. Maka di antara yang berjanji itu ada yang jujur, alhamdulillah. Dan di antara yang berjanji itu banyak yang sebenarnya dia sendiri tidak yakin, ya, maka atau berdusta dan sebagainya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketahuilah, setiap yang kita ucapkan atau setiap janji yang kita katakan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ta'rifu dzanba kadza? Kata Allah, kamu tahu dosamu yang ini? Faqarrarahu, dia pun mengakuinya. Bidzunubihi, dengan semua dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak, dan dia memandang udahlah pokoknya hancur, habislah, binasa saya ini sudah. Fa inni, maka Allah berfirman, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Wahai hambaku yang beriman, dosa-dosamu ini yang kamu lihat dulu di dunia aku sudah tutup dari mata orang. Dulu di dunia aku sudah tutup dosa-dosamu ini yang banyak ini dari mata orang, dari telinga orang, sehingga tidaklah terdengar tentangmu kecuali kamu orang baik, ahli masjid, suka ngaji di doa, duduknya pun awal-awalan terus, gitu kan ya. Macam-macam, pokoknya intinya orang baik dah ini. Aku udah tutup dosa-dosamu itu. Wa ana aghfiruha lakal yaum, maka hari ini aku ampuni dosa-dosamu, kututup aib kesalahanmu. Makanya hadis ini jadi dalil Pak.
Di antara sebab Allah tidak mengampuni dosa seorang hamba itu adalah jika hamba itu terang-terangan tidak malu bikin dosa dan maksiat. Namanya fasik. Namanya apa? Fasik. Orang itu dikatakan fasik kalau terang-terangan dia berdosa, terang-terangan dia bermaksiat. Namanya fasik. Dia saja tidak malu-malu, terang-terangan, maka semua aibnya nanti dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala.